Halo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Kio Service, channel Kio Service. Pada kesempatan kali ini, Kio Service akan mengupas sedikit tentang kulkas satu pintu. Kerusakan ringan yang sering terjadi pada kulkas satu pintu, yang kadang-kadang kita nggak tahu mana yang rusak atau yang gimana, itu akan kita bahas. Ada 3 hal yang sering terjadi pada kulkas satu pintu, entah merek Polytron, Sharp, atau merek-merek yang lain. Itu sering yang terjadi pada 3 hal. Akan kita kupas satu persatu. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman, mudah-mudahan di hari ini dikasih rezeki dan kemudahan rezeki. Dan untuk selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu termostat. Termostat itu fungsinya pada kulkas satu pintu, yaitu berfungsi untuk mengatur dinginnya pembekuan atau kedinginan pada dalam proses pembekuan es, yaitu terletak di atas, itu yang rak paling atas. Biasanya gejala-gejala dari termostat ini kalau udah rusak itu apabila kita putar posisi 0 itu suara mesin itu nggak akan putus. Itu tanda-tanda kerusakan pada termostat. Tapi apabila kita putar pada posisi 0, ternyata suara mesin itu off atau mati, itu pertanda termostat itu masih bagus. Itulah gejala-gejala yang memang perlu dipahami oleh konsumen atau ibu-ibu rumah tangga ataupun bapak yang sebenarnya kerusakan itu tergolong ringan, yang memang perlu diganti termostatnya ini. Itu kadang-kadang kan kita namanya tidak tahu, yaitu kita kan saling belajar, mengasih tahu, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Harganya pun terjangkau kalau termostat ini untuk satu pintu. Terus yang kedua, yaitu kerusakan pada PTC dan overload. Biasanya gejala-gejala kerusakan pada PTC atau overload itu kulkas, posisi lampu pada kulkas di dalam itu menyala. Itu pertanda berarti arus masuk. Ya, kemungkinan kadang-kadang ada yang kulkas itu dari lampu di dalam itu mati atau putus. Kita pertandakan aja dari mesin. Ini adalah mesin, gambaran skema mesin. Mesin atau kompresor pada kulkas, letaknya di belakang. Itu tanda-tanda dari mesin itu apabila kita colok ke steker ke arus, tanda-tandanya apabila PTC dan overload itu rusak, itu biasanya gejalanya panas saja, panas. Suara mesin nggak terdengar, bergetar sedikit. Kadang-kadang tidak bergetar, cuma panas saja dia kondisinya. Berarti sirkulasi freon nggak mau naik ke kondensor.
terus naik ke evap. Jangankan naik ke evap, kondensor aja pun tak akan panas, tak akan hangat dinding-dindingnya itu sebelah kanan atau sebelah kiri ataupun dinding belakangnya. Terus PTC atau overload rusak itu tanda-tandanya yang memang pada umumnya itu kalau PTC itu kalau kita goncang itu bunyi tak 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 atau koplak. Terus selanjutnya overload atau PTC harganya pun masih terjangkau, yaitu sekitar berkisaran harga sekitar PTC dan overload itu sekitar 40 ribuan. Terus yang ketiga masalah kabel atau wire putus. Kabel wire atau putus itu biasanya karena yaitu antara dua, karena faktor usia ataupun karena digigit tikus. Biasanya sering kejadian di daerah seputaran ini, seputaran antara 3 pin ini, pin untuk overload sama pin 2 pin yaitu PTC, itu yang sering terjadi rawan. Sebabnya posisi ada di belakang kulkas, ini yang posisi di luar, sering terjadi atau putus di antara tiga wire ini, sering putus. Itu aja kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada kulkas satu pintu. Dan sebagai bahan tambahan, yaitu apabila ketiga-tiganya ini posisinya masih bagus, apabila sesuai dengan tanda-tandanya, yaitu apabila termostat posisi kalau seandainya diputar ke 0 itu posisi mati, masih bagus, ataupun PTC sama overload apabila tanda-tanda yang secara kasat mata aja itu, apabila PTC itu enggak kopla atau goncang, atau overloadnya pun demikian juga, dan seandainya kabel atau wire nggak ada yang putus, masih bagus semua, berarti kerusakan tersebut kebanyakan ada pada mesin, yaitu salah satu dari pin 1, 2, 3 ini ada yang nggak terhubung atau putus kumparan dalam ini, terdapat kumparan dalam mesin ini, ada yang salah satu yang putus. Makanya jalan satu-satunya itu harus diganti kompresornya atau mesin kulkasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan hari ini, dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan yang memang apabila kulkas itu nggak dingin, antara lain yaitu karena nggak dingin yaitu freon habis atau obat habis, yaitu penyebabnya satu karena evap itu ketusuk atau bocor, yaitu penyebabnya karena kecongkel benda tajam. Keduanya, pipa-pipa pada saluran itu ada yang teropos ataupun patah karena faktor usia. Yang ketiga, kondensor kadang tertanam di dalam, kadang mengalami kropos dan mesti obat keluar. Keempatnya, karena kebuntuan, entah kebuntuan di pipa kapiler kecilnya yang masuk ke evapnya ataupun kebuntuan di filternya. Untuk selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan dan pembahasan selanjutnya. Demikian pembahasan dan
kerusakan kulkas satu pintu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya, ibu, bapak, dan bermanfaat dan bisa diterapkan apabila ada kerusakan yang tanda-tanda atau gejala-gejala seperti yang tersebut di atas. Tak lupa, salam dari Geoservice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.